Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji syukur tercurah kepada Illahir Rabbi yang telah menyertai langkah kita untuk dimudahkan pada hari ini untuk datang ke talk show yang sangat luar biasa. Salawat dan salam senantiasa tersemat kepada junjungan mulia dan terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga para pengikutnya. Jadi alhamdulillah sahabat hijrah, hari ini di pagi yang adem, sejuk banget ini. Dibilang cerah juga nggak terlalu. Padahal mendungnya di luar tapi kok di dalam adem banget ini. Iya betul. AC-nya bagus berarti. Baik, kali ini kita akan ada talk show sangat luar biasa dan insya Allah kita akan talk show bersama Ustadz Muhammad Khalid Syar'i LC Hafizahullah Ta'ala. Betul. Dan ini adalah talk show The Followers dengan tema Muslim itu berperan bukan baperan, ya. Dan yang pasti ada sedikit info dulu nih Sobat Hijrah sebelum kita mulai talk show-nya. Sedikit atau banyak? Ada 3 lumayan ya. Lumayan banyak berarti. Jadi mungkin banyak yang belum tahu The Followers ini kenapa dikasih nama The Followers. Kenapa coba? Karena itu artinya adalah pengikut Rasulullah dan juga para sahabatnya, ya. Jadi alhamdulillah The Followers udah punya kegiatan rutin. Jadi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita di kajian rutin kita, yes, insya Allah ada setiap hari Kamis. Hari Kamis pagi jam 9, ya. Itu lokasinya di Tatas Puding di Jalan Buana Raya. Iya. Jadi pada nanti tinggal masuk, tanya ke kasir. Ngapain? Kajiannya sebelah mana? Iya, nanti iya. akan diarahkan sama kasirnya ya. Kalau misalnya nggak bisa Kamis pagi, misalnya kerja gitu ya. Ya. Ini ada Sabtu jam 2 siang di Fruta Gelato Jalan Jayagiri Renon. Tapi kalau sampai sana jangan tanya kasir. Kenapa? Karena kasirnya nggak ada. Oh langsung masuk. Langsung masuk aja masuk. Di lantai 2 ya. Betul. Terus Sobat Hijrah nanti akan ada sesi tanya jawab ya di akhir sesi talk show. Jadi bagi yang bertanya untuk Iwan dan juga Ahwat itu boleh langsung saja diinformasikan. Tapi kalau misalnya agak segan gitu, suara saya takut didengar gitu. Mungkin ada pertanyaan yang sifatnya privacy atau pribadi. Ya. Atau apa lagi? Tambahin dong biar keren. Orang lain nggak boleh tahu. Iya oke. Jadi nanti bisa mendaftar ke panitia di meja registrasi dan nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz secara private juga. Betul. Jadi pertanyaannya hanya antum dan juga Ustadz yang tahu. Permasalahannya tidak yang ada seputar Muslim berperan bukan baperan. Bebas. Boleh pribadi, boleh yang bener-bener dalam, boleh apapun. Dan saran buat para penanya jangan menjawab. Iya dong, kan yang jawab Ustaz. Kan namanya pengasih saran, jadi yang nanya jangan jawab, biar Ustaz yang jawab. Sebelum kita ke talk show, saya akan ada beberapa door prize dulu. Ada banyak. Luar biasa ya. Banyak sekali. The Followers sih luar biasa. Banyak sekali. Donaturnya juga ya. Alhamdulillah, terima kasih. Khusus untuk Ahwat ya nanti bisa dicek di belakang voucher. Itu spesial. Ada Ahwat. Di belakang voucher ada tulisan hadiah. Ada 3 doang. 3 doang. Dari banyaknya yang dibagikan 3 yang pemenang yang beruntung. Khusus di belakang voucher khusus untuk Ahwat ya. Bukan Iwan ya. Bukan Iwan. Udah buka begini aja. Oke, untuk yang pertama saya ada hadiah nih. Sebelum kita ke talk show, yang sudah follow Instagramnya The Followers boleh angkat tangan nanti saya kasih. Oh sudah. Coba dicek buktikan. Dicek dulu. Ada kuotanya ada. Oh ada. Coba. Oh loading. Oke, sudah. Oh, coba cek sudah. dulu bisa di refresh nggak? Kalau nggak bisa di refresh kuota habis biasanya. Sudah. Jadi goyang-goyang. Emang ngaruh ya? Sudah. Kalau di Indonesia jangankan digoyang, remote nggak mau aja diketok bisa nyala. Nggak usah ada lagi? Ada Pak. Oh sudah. Following, oke. Baru 5 detik yang lalu nih. Terima kasih. Oh sudah Pak? Sudah Mas? Alhamdulillah, sudah Pak. Kalau belum follow di depan saya kasih langsung. Sudah, Masya Sudah Allah. Pak? Oh sudah dari kemarin saya kasih juga. Oh. Ada lagi? Wah ini ada di belakang nih.
Anak muda kok di belakang ini. Nggak apa-apa, baru dikasih juga. Yang belum follow silakan cari di Instagram The Followers ID. Betul. Klik follow 2 kali ya. Unfollow itu. Silakan Pak. Ada lagi yang dari niat hati yang mau follow ada? Ada niat. Ada yang pingin follow tapi qadarullah kuota habis nggak apa-apa. Iya, Niat aja dulu. Niat dari hati dulu. Sudah Pak. Yang penting niat. Jujur kan yang pasti iya. Iya, benar. Ada lagi? Panitia tidak ada. Yang Ahwat Sudah, ada? sudah. Ahwat ada Ahwat? Ada. Bu saya nggak tahu, ibu ambil aja sendiri. Nanti aja. Nanti ke panitia aja. Nanti. Oke. Kenapa sih followersnya Instagramnya The Followers pakai ID gitu? Karena biar kelihatan Indonesianya. Oh, soalnya mau pakai The Followers udah ada yang make. Oh gitu. Jadi dipakai ID biar bisa Ya, ya, ya. Oke, yang berikutnya siapa yang rumahnya paling jauh? Coba. Yang paling jauh. Dari mana? Bapak dari mana, Pak? Rumahnya. Bapak tinggal di sana. Naik pesawat ke sini kayaknya nggak mungkin dah. Bapak sudah lama tinggal di Bali, Pak? Sebulan, berarti tinggalnya di Bali, Pak. Iya. Bukan Jakarta. Yang tinggalnya paling Bapak jauh. di mana, Pak? Abian Semal. Abian Semal itu sebelah mana, Pak ya? Mambal. Ada yang lagi yang lebih jauh? Karangasem. Dari Karangasem berangkat jam berapa tadi? Oh. Berarti di Denpasar ada saudara. Saudara rumahnya di mana? Rumah saudaranya di mana? Kepaut. Masih jauh, Abian Semal. Iya dong. Udah dapat tadi? Udah dapet dia. Udah dapat. Masa Selain kasih yang sama? belum. Bapak Abian Semal belum dikasih tuh, kasih dulu. Bapak dari mana Pak? Karangasem. Oh Karangasem nih. Sampingnya Karangasem. Nggak apa-apa, kasih lagi. Kasih samping. Tahu Pak, kita cari aja Pak. Itu apa kayaknya zikir pagi petang Pak biar. Ya Pak. Lumayan Pak ada Abian Semal daripada bengong sambil zikir Pak. Oke. Kita akan langsung masuk ke sesi talk show Sobat Hijrah. Dan yang pasti sekali lagi talk show pagi ini bersama Ustadz Muhammad Khalid Syar LLC. Dan beliau adalah alumni studi di Fakultas Hadis. Kemudian lanjut magister studi di Fakultas Hadis Madinah International University of Malaysia. Ya. Kepada Ustadz Muhammad Khalid Syar'i Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan untuk menempati tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke, sebelum kita masuk ke Ustadz, kita mau informasiin terlebih dahulu nih, bahwa banyak yang mungkin masih bingung gitu, sebenarnya baper itu apa? Baper kayaknya nggak terima gitu. Nggak terima terhadap apa yang dia lihat atau apa yang dibicarakan tentang dirinya gitu mungkin. Kalau dari KBBI ada KBBI. Sempet nyari ya? Sempet dong. Oke. Baper itu adalah rentan yang emosionalnya tuh yang rentan banget. Oh, Cepet marah kayak lu, cepet marah. enggak, sekarang alhamdulillah udah enggak. Udah enggak. Mudah tersinggung dan juga terlalu sensitif. Contoh, misalnya yang sudah bersuami istri, istrinya di WA kok nggak bales, lama banget. Kayaknya dia begini deh. Kayaknya aku udah mulai nggak dicintai. Udah mulai baper. Kejauhan. Itu biasanya untuk yang pasutri, tapi biasanya buat yang masih jomblo gitu kan. Jangankan hanya melihat status yang nggak jelas. Kadang-kadang yang sedikit menyinggung dirinya nih. Emang nggak tahu diri aja nih, udah dibantu sekarang kok tiba-tiba lupa. Langsung ngerasa. Ini kayaknya ngomongin aku ini. Iya. Itu nih. paling wajar sekali. Terutama Ahwat biasanya. Kok kayaknya dia nggak suka sama aku deh. Gitu. Langsung dibahas rapat keluarga biasanya. Dan dia biasanya nih untuk sobat-sobat hijrah nih, baru hijrah. Ya. Kadang-kadang dikasih tahu kan sama temennya. Coba caranya nggak diangkat sedikit. Iya benar. Baper. Oh, kita itu harusnya pelan-pelan dong ngasih taunya. Jangan langsung semuanya karena dicingkrangin, jenggot dipanjangin. Baper. Terkadang juga yang sobat-sobat hijrah ini yang mulai meninggalkan circle lamanya, mulai memasuki circle yang lebih baik,
sesekali ngumpul sama circle lama tuh. Udah mulai disindir. Ih, ada ustadz nih, tumben ngumpul biasa balik lagi nih, gitu. Baper lagi. Kalau begitu, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi? Bener nggak sih itu? Masya Allah, ini curhatan antum berdua kayaknya. Beberapa tahun lalu, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Fala haula wala quwwata illa billah. Ba'd. Ini ngomong anak besar sekali. Baik. Kita berbicara masalah tadi ya, baper ya, sebagaimana yang disebutin ya. Memang ini baper ini merupakan sebuah masalah ya. Karena kalau kita mulai dari awal ya, baper itu kan pada saat kita berinteraksi sama orang ya. Dan kita udah tahu bahwa kita manusia itu kehidupannya sosial, tidak mungkin bisa sendirian, nggak mungkin ya. Kita pasti akhirnya interaksi sama teman kita, sama saudara kita, sama pasangan kita, dan macam-macam. Dan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala ya telah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami memang sengaja menjadikan kalian manusia dengan manusia yang lain sebagai fitnah, ujian. Atasbirun, sabar tidak kalian. Jadi hal-hal yang bentuknya baper tadi ya, itu memang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan sosial kita, nggak bisa. Selama kita banyak bergaul, kita banyak interaksi, pasti peluang dengar kata-kata yang tadi tuh ya, yang kayak nyinyir semua tuh, itu pasti bakal kedengeran. WhatsApp yang kadang lama balesnya, Instagram yang nggak di follow back ya, dan lain sebagainya. Itu sangat memiliki peluang gitu. Kapan? Pada saat kita bergaul ya. Tapi ya Rasulullah SAW kan juga begitu ya. Antum bayangin coba kalau Rasul kita SAW baper. Kira-kira dakwah nyampe Bali ya? Nggak sampai. Ke Madinah aja nggak sampai. Bayangin di Mekah orang-orang udah bilang Nabi Muhammad SAW itu gila. Dia adalah seorang yang kena sihir, atau tukang sihir, atau seorang penyair. Bayangin. Ini kalau baper, bubar dakwahnya. Ya. Maka kita bisa melihat ya, bagaimana si perasaan baper ini bukanlah yang dimiliki oleh Nabi SAW. Nabi kita SAW dalam sebuah hadis mengatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum afdal minal mu'min alladhi la yukhalitun nas. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin yang bergaul dan sabar dengan gangguan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini poin. Itu lebih baik dibanding seorang mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar. Jadi keadaan baper di sana dan di sini, kalimat-kalimat yang gak enak, interaksi yang kurang baik antara orang kepada kita, lalu kita sabar, itu adalah poin yang luar biasa dari Nabi SAW. Ya. Jadi bukan berarti pada saat kita memilih, gue daripada dengar macam-macam, mendingan tidak bergaul. Anda nggak terbaik. Yang terbaik itu Anda masuk kepada masyarakat, Anda bergaul, Anda dengar orang ngomong macam-macam, tapi kontrol perasaan. Sabar dengan apa yang mereka katakan. Dan hal yang kedua ya, masalah baper nih, kalau tadi dicontohin kayak WhatsApp nggak dibales, kalimat-kalimat yang kadang ada di status orang kita ngerasa buat kita dinasehatin sedikit ngambek ya. Ini hal-hal seperti ini ya, atau kadang juga orang kalau dikata-katain terus sakit hati dibilang baper. Benar. Iya kan? Padahal dikatain loh itu. Terus orang dikatain nggak boleh marah gitu. Sedangkan dikatain itu adalah amal yang buruk juga gitu loh, perbuatan yang buruk juga. Pada saat perbuatan buruk itu menghasilkan reaksi kita yang nggak suka, ya normal. Iya dong. Sekarang antum dikatain misalnya, antum paling nggak suka dikatain apa, Mas? Jangan deh, nggak enak kan, nggak apa-apa. Dikatain ganteng, dikatain ganteng, Anda nggak terima. Fitnah itu Mas. Ya, kita dikatain marah, normal.
maksudnya di sini baper itu nggak kemudian semuanya negatif juga, enggak lah. Masa jadi orang yang kadang marah itu negatif? Tidak, ada marah-marah yang positif. Oh, ada tuh. Ya tentu ada. Sekarang kalau ada Allah dan Rasulnya dihina, terus kita nggak marah, aneh lah kalau kita nggak marah. Orang, mohon maaf ya, orang stand up comedy ngomonginnya agama, ngejelekin agama, terus kita nggak marah, kita cuek, kita diemin. Pada saat kita marah kita dibilang baper. Lu yang lebay, bukan kita yang baper. Kan mereka yang salah. Jadi maksud saya di sini adalah bukan semua baper itu akhirnya negatif, enggak. Ada hal-hal yang kalau kita sensitif dengar itu kita marah, normal. Hak agama dihina, Rasul kita dihina, keluarga kita dihina, kehormatan kita dihina. Ya tentulah, pasti ada timbul kemarahan, timbul ketidaksukaan akan hal tersebut, itu normal sekali. Dia, makanya dari sini kita tahu ada orang yang apa ya? Dia mau ngatain orang tapi mau bebas. Dia mau komentar tapi mau bebas. Alasannya apa? Lu jangan baperan dong. Dikatain gitu aja marah. Ya lihat ini dikatain apa? Kalau parah normal orang marah gitu loh. Ya. Tapi disinilah Nabi Muhammad SAW itu paling tahu kapan mesti fokus, ada reaksi, kapan mesti cuek. Itu hal yang mesti kita ketahui. Ya. Nah makanya di sini ada baper versi negatif, ada baper versi positif. Dan dua berarti. Dua. Nggak bisa kita getok sama semua gitu loh. Nanti kalau kita dikatain orang, kita harus nggak marah. Normal marah, kita tegur dia gitu loh. Jangan takut gara-gara mau dibilang baper kemudian akhirnya kita diem aja atas kesalahan orang, enggak. Karena baper tadi dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita mau ngomongin yang mana nih? Nah, ini Tat, kalau misalnya marah ketika keluarga kita dihina, kehormatan kita dihina, ada nggak batas marahnya kita tuh bolehnya segimana gitu? Ya ada, tentunya ada. Dia marah itu boleh asal kita tidak melebihkan balas kita kepada orang tersebut. Saya berikan contoh, misalnya, ya di dalam Islam Allah SWT mengatakan, ya, wa idza aqabtum fa'uqibu bimithli ma uqibtum bih. Jika kalian dilukai atau kalian kena satu, ya, misal kita dicubit, ya. Kita dicubit. Boleh nggak kita balas cubit itu? Boleh dalam Islam. Boleh hukumnya. Yang afdol apa? Memaafkan. Tapi boleh nggak? Boleh. Tapi kekuatan cubitannya nggak boleh lebih keras daripada orang tersebut. Pada saat lebih keras daripada orang tersebut, kita zalim. Sama, misal kita dicengin sama orang, katain sama orang, ngatainnya cuma satu, ya, kita balas kebun binatang keluar semua. Berarti ini marah yang berlebihan, nggak tepat, ya, nggak tepat. Jadi kita boleh marah sebatas apa yang dia lakukan, sebatas apa yang dia lakukan. Pada saat kita lebih reaksi daripada apa yang dia lakukan, maka ini keluar batas dari kemarahan tersebut. Ya, gitu. Tadi Ustadz menanyakan katanya baper itu ada negatif, ada positif. Kita mau bahas yang mana dulu nih? Kita akan lempar ke audiens langsung. Mau yang positif apa mau negatif dulu? Banyak yang suka negatif, Tat. Kalau positif takut, Tat. Soalnya biaya sekolah udah mulai beda positifnya beda. Beda positifnya. Beda. Iya, baper negatif yang tadi antum contohin itu sebenarnya itu. Iya. Apa yang antum contohkan itu semua rata-rata ya baper negatif lah ya. Jadi maksud saya di sini adalah kalau kita membahas tentang baper tadi yang konotasinya negatif, dan itu yang paling banyak terjadi pada saat ada seseorang mengatakan sesuatu kita tersinggung, pada saat ada seseorang nulis status sesuatu kita tersinggung, maka yang perlu kita introspeksi pertama itu adalah hati kita sendiri. Ya, hati kita butuh sekali diintrospeksi. Kenapa begitu? Karena biasanya orang baperan begitu ngerasa bahwa dia terus yang disinggung sama orang-orang, itu biasanya ada penyakit hati. Penyakit hati. Iya, biasanya ada penyakit hatinya itu. Bisa jadi penyakit hatinya namanya su'udzan. Ya, berburuk sangka kepada orang lain. Padahal kita semuanya sepakat bahwa su'udzan itu bukanlah sebuah akhlak yang baik, bukan sebuah karakter yang baik. Ya. Dan seseorang pada saat dia memiliki sifat seperti itu akan menyempitkan dadanya luar biasa.
sangat menyempitkan dadanya. Dia nggak akan sanggup bertahan, ya, dalam keadaan dia memiliki sifat baper. Makanya di awal tadi saya bilang, Nabi SAW itu bukan orang yang baperan sama sekali. Ya, makanya tadi saya bilang, kalau Nabi baperan, nggak sampai Islam ke sini. Ya, bisa ngedown duluan. Sekarang orang baperan tuh biasanya dalam hal apa sih? Ada dalam hal asmara misalnya, masalah percintaan. Ya, baper. Ada juga kadang dalam masalah dakwah tadi, ditegur. Ya. Ya, ditegur kemudian baper. Ini dakwah misalnya, kita nasehatin orang kepada kebaikan, lalu yang dinasehatin, setiap dinasehatin baper, marah, nggak akan jadi kebaikan. Nggak akan bisa jadi kebaikan, nggak akan bisa. Bayangin ya, kalau Nabi SAW menegur seseorang kemudian orang itu marah, kapan Islam itu akan berjalan dengan cara seperti ini? Negur sahabat, kemudian sahabat bilang, malas ditegur Nabi, gue keluar dari Islam. Kan nggak gitu loh. Karakternya para sahabat nggak gitu. Ya. Makanya si baper ini biasanya timbul dari penyakit hati. Ya. Pertama indikasinya suudzon. Ya. Pertama indikasinya apa? Suudzon. Jadi orang ngomong apa dipikir ke dia. Ya. Orang ngomong apa dipikir ke dia. Ada satu ustaz cerita, dia khutbah Jumat. Ya, dia khutbah Jumat umum kan? Dia khutbah Jumat umum, subhanallah, ternyata ada bapak-bapak yang ngajak si ustadz itu ke rumah. Dia pikir itu akan dijamu makan. Ternyata si bapaknya bilang, ustadz ini tadi nyinggung saya ya di khutbah. Ini subhanallah, ya. Padahal setiap ustadz, ya, setiap yang ngajar itu pasti kan berbicara untuk semua orang yang ada di situ, betul nggak? Enggak buat satu orang, enggak buat dua orang, tapi buat semuanya, ya. Tapi bagaimana baper itu ngebawa orang tersebut sampai seperti itu, gitu loh, ya. Nah, tadi yang pertama, bahwa indikasinya dia punya penyakit hati namanya suudzon. Indikasi kedua, dia punya penyakit hati namanya sombong, ya, sombong. Kenapa? Biasanya kalau kita perhatikan, orang sombong itu orang yang paling sulit dinasehati. Makanya ini kita juga hati-hati ya teman-teman sekalian tentunya ya. Bahwa kalau kita ngerasa orang itu baperan, ya, itu bisa jadi kita ada benih-benih apa? Kesombongan. Dan kita tahu Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang punya secuil kesombongan. Sedikit kesombongan aja nggak bisa menjadikan orang masuk surga. Nah, pada saat kita ada orang yang nulis status atau tadi deh WhatsApp dibalasnya lama, kenapa kita marah? Karena kita ngerasa gue nggak pantas diginiin. Benar. Kita ngerasa kita kayak ada di sini gitu loh, tinggi banget nih gue nih. Gue nggak pantas digini-giniin. Ya, ada misalnya orang salam ya sama kita cuek gitu ya, kita nggak balas salamnya karena kita sibuk sama handphone apa segala macam. Terus dia marah. Kenapa bisa dia marah? Itu ada indikasi apa? Kesombongan. Gue nggak pantas diginiin. Salam gue tuh mesti dijawab. WhatsApp gue nih kalau WhatsApp mesti dibalas. Kalau gue telepon mesti diangkat. Ini bahaya. Itu ada indikasi apa? Kesombongan. Ya. Orang indikasi kesombongan. Makanya tadi kan nyinggung sifat marah juga di awal. Sifat marah itu dorongan terbesarnya sombong. Jadi kalau orang temperamental, coba perbaiki kesombongannya, turun nanti. Misal contohnya, ya, kita di restoran misalnya. Di restoran datangnya lama, mesen datangnya lama, ya kan? Iya, kalau marahnya normal kita nggak tercela. Tapi ada yang marah luar biasa. Gubrak meja, karyawan dipanggil semua. Mana bos lu datang sini. Sudah luar biasa. Dia. Kenapa kita sampai semarah itu? Karena kita ngerasa gue nggak pantas. Orang seperti saya pesan makanan terus datangnya lama, nggak pantas. Karena kan kita bisa tanya, ente siapa ya? Sampai ngerasa bahwa tidak pantas seperti itu kan gitu loh. Ini dari mana timbulnya? Sombong. Makanya sombong ini penyakit yang luar biasa. Ya, dia menggerogoti akhlak baik gitu. Dia bikin karakter kita tumpul. Karakter kebaikan tumpul dengan sombong. Ya, maka itu indikasi pertama yang paling bahaya, yaitu seseorang memiliki suudzon dan memiliki apa? Kesombongan. Ya, memiliki kesombongan. Nah, selain itu, ya, selain itu, bahwa si
baper ini ya, itu bisa kita bendung selain dengan kita memperbaiki hati. Ada satu akhlak ini ya, ada satu akhlak ini indah banget. Saya jamin nih semua ikhwan dan akhwat sekalian, jika kita bisa mengamalkan akhlak ini, yang satu ini nih, karakter yang satu ini, dijamin hidup bahagia. Dijamin nih hidup bahagia. Rasul punya akhlak ini ya. Akhlaknya itu namanya at-taghaful. Apa tuh at-taghaful? Coba lempar ke teman-teman. Ada yang tahu? At-taghaful? Kita kasih hadiah. Umroh, hadiah apa nih? Umroh senilai voucher tadi 1 juta ya, 1 juta, voucher 1 juta. Vouchernya Kurangnya sekitar 30 jutaan ya. Vouchernya dikumpulin banyakin, bisa nggak berangkat? Nggak bisa. Nggak bisa ya, Nggak bisa. tetap ya. Ada yang tahu at-taghaful? Atau Gofur, silakan langsung. Memaafkan. Maafkan belum tepat. Belum tepat. Sedikit lagi. Ada? Akhwat bisa jawab nggak? Ahwat, ada yang bisa jawab dari Ahwat mungkin? Ada Mungkin nggak nih? panitia. Bapak silakan Pak. Oh mic-nya, oke boleh mic-nya. Saya kira gini-gini tadi mau diajak berantem tadi. Coba Bapak dulu. Oh Bapak dulu Pak. Tidak menganggap itu suatu masalah tadi. Tidak menganggap suatu masalah. Ini benar ini. Benar tadi. Iya, ini benar ini. Barakallahu fiik. Kasih saya. Kasih hadiah dulu berarti. Kasih hadiah saya. Itu disiapin aja nih buat di akhwat. Sekarang pertanyaannya telah terjawab soalnya ini. Tidak menganggap sesuatu itu masalah gitu tadi. Betul. Nah, ini yang mau kebahagiaan daripada terpenjara dengan perasaan baper terus. Ini harus belajar akhlak taghaful. Ini kunci nih. Taghaful itu pada saat kita, cara mudah memahami taghaful, cuek. Bodoh amat aja gitu. Dablek. Itu bagus ternyata. Bagus. Bahkan Hasan Al-Basri mengatakan akhlakul karim, orang mulia punya taghaful. Orang mulia itu punya taghaful. Maksudnya apa? Enggak semua problem di hadapan kita harus kita pikirin. Enggak semua yang terjadi di hadapan kita jadikan beban hidup, tidak. Coba lihat Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW ya, itu diserang lewat segala sisi. Tapi apa yang Nabi SAW pikirkan? Apakah Nabi kemudian gara-gara dikatain orang gila merenung sehari? Oh gila, kacau banget dia dikatain orang gila. Kan enggak. Coba kalau kita yang diserang netizen, postingan kita ada yang salah, komen kita ramai, Iya, benar. itu bisa-bisa kena mental itu. Tapi bagaimana Nabi SAW? Nabi tahu banget kapan waktu cuek, kapan waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, itu adanya di mana? Taghaful. Akhlak taghaful, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad sampai mengatakan, kata beliau, tis'atu a'syar husnul khuluq fi taghaful. Sebagian besar akhlak itu justru ada pada sifat taghaful. Cuek. Saya berikan contoh. Dalam kehidupan rumah tangga, apakah semua hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita harus dikomentari? Tidak perlu. Ini yang bikin bertahan. Oke, misal Mas Giri misalnya naruh handuknya sembarangan Di atas kasur. di atas kasur. Apakah istri mesti marah terus gara-gara handuk suami di situ terus? Nggak perlu. Itu hal-hal kecil. Kalau kita komentari dan kita fokuskan, kita detailkan, merusak gitu. Betapa banyaknya orang ribut gara-gara hal kecil remeh. Kenapa? Nggak punya taghaful. Mesti dicuek aja, jangan anggap semuanya jadi masalah. Sama, ya. Kita juga sebagai suami sama. Kadang kita datang, istri lupa menyiapkan apa yang kita telah inginkan. Dia lupa satu kali, nggak usah jadi bahan untuk perdebatan. Taghaful aja, udah pura-pura bodoh aja, pura-pura nggak tahu aja. Bahkan ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam, asam itu artinya tuli. Sebenarnya dia tidak tuli, tapi sebagian referensi mengatakan bahwa Hatim ini waktu ada wanita bertanya sama dia minta fatwa, wanitanya kentut. Waduh, itu parah juga, kentut depan ustadz kan ya? Itu si wanita gimana kira-kira perasaannya? Aduh, Allahu Akbar.
Kan gak enak banget kan? Apa yang dilakukan Hatim Al-Asam rahimahullah? Dia ngedekat, dia bilang irfa'i sautek. Coba kencengin suaranya. Jadi dia memposisikan diri bahwa gue budak nih. Gitu. Jadi jangan khawatir, kentut yang tadi tidak saya dengar. Itu namanya apa? Taghaful. Dia nggak menjadikan kentut ya parah, nggak lebay gitu, ya, nggak dibuat seperti itu. Itu namanya akhlak taghaful. Ya, ini yang bisa bikin Anda bahagia. Ngelihat status orang begini dan begitu, cuek aja. Kalau itu baik, ya diambil baiknya aja. Tapi jangan ngerasa itu buat dia. Itu tuh yang bisa melarikan dari perasaan yang suka baper kepada perasaan yang lebih membahagiakan. Taghaful. Itu kunci. Jadi kalau misalnya kita sebagai suami gitu Tat, sering dibilang sama istri, kamu kok cuek banget sih, itu sebenarnya taghaful Tat. Belum Ya tentu. enggak juga. Oh enggak ya? Enggak juga. Sifatnya bisa jadi kunci untuk rumah tangga Tat. Orang saya taghaful kok. Saya udah curiga bakal ngomong ke sana Desta. Oh gitu ya? Iya. Dia dapat angin segar berarti. Iya, tadi berpikirnya sih gitu Tat. Oh taghaful. Semoga istri saya juga dengar ya. Taghaful itu untuk masalah-masalah yang sepele. Yang sepele. Saya berikan contoh. Nabi SAW dalam satu keadaan, ya, ini dalam surat At-Tahrim ya, teman-teman pasti insya Allah udah pernah dengar nih. Ini surat At-Tahrim. Itu artinya adalah pengharaman. Kenapa? Karena Nabi SAW di surat itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ini tidak boleh. Ya, ini termasuk ekstrim. Sama dengan orang yang suka menghalal-halalkan apa yang haram, itu juga ekstrim. Mengharamkan apa yang halal itu juga nggak boleh. Jangan dikit-dikit haram belum tentu gitu. Nah, Nabi SAW punya kasus seperti itu. Kenapa? Nabi SAW dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi SAW mengharamkan madu. Ya, mengharamkan madu. Singkat cerita, ya, ternyata Nabi kita SAW ya, itu bilang kepada salah satu istrinya, Hafsah radhiyallahu anha kalau tidak salah. Ingin Nabi SAW tuh pengen ngasih tahu rahasia, suatu rahasia. Nabi udah bilang, Hafsah, ini off the record ya, rahasia nih, jangan dibocorin ke siapa-siapa, apalagi ke Aisyah. Tapi kita tahu istri Nabi SAW yang 9 itu ada geng-gengnya. Ya, ada geng-gengnya. Nah, gengnya Hafsah, Aisyah. Ya, karena ini anaknya Umar, ini anaknya siapa? Aisyah anak siapa? Abu Bakar. Hafsah anaknya Umar. Bapaknya temenan, anaknya juga dekat. Ya. Singkat cerita kan Rasul udah bilang rahasia, kata Rasul. Oke. Ternyata Hafsah biasa, kadang perempuan ya. Lu jangan bilang siapa-siapa ya. Itu kalimat kunci rahasia dunia terbongkar. Ya kan? Gue cuma cerita sama lo doang nih. Ya udah lah, itu biasanya bubar. Dia cerita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Cerita tentang rahasia itu. Dan subhanallah, ini kan Nabi SAW. Pada saat Hafsah membocorkan rahasia Rasul SAW, siapa yang bakalin bocorin ke Rasul SAW bahwa Hafsah melakukannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Kan suaminya Nabi ini, ya, dibocori oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Hafsah melakukan ini beberapa kasus, ya, banyak kasusnya. Hingga akhirnya Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surat At-Tahrim ayat ketiga, kata Allah, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditha, saat Nabi memberikan rahasia kepada sebagian istrinya, falamma nabba'at bihi wa adharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat istri tersebut membocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah beberkan apa saja kesalahan Hafsah. Nabi SAW datang kepada Hafsah. Kata Nabi SAW, Allah lah yang memberikan saya kabar bahwa kamu telah membocorkan rahasia. Wajhu syahidnya, Allah kasih 8 kasus misalnya. Tapi
yang Nabi SAW klarifikasi dan hukum Hafsah dengannya cuma 1 kasus. Kemana 7 kasus yang lain? A'rada an ba'd. Rasul SAW cuekin kasus-kasus itu. Ini namanya apa? Taghaful. Tidak semua masalah, tidak semua aib menjadi sebuah masalah. Tidak. Itulah yang Rasul SAW lakukan. Ini surat At-Tahrim ayat ketiga. Ini adalah dalil dasar dari sifat taghaful. Dan itu kunci kebahagiaan rumah tangga. Gak semua hal harus dikomentari. Gak semua hal harus kita pikirkan, tidak. Nah, ini akhlak yang disebut dengan akhlak taghaful. Nah ini nih ya, yang bisa mengeluarkan dari sempitnya dada kita ya, tentang baper. Orang ngomong apa kita tersinggung, orang status apa kita tersinggung. Belajar cuek, belajar taghaful, belajar pura-pura tidak tahu, belajar pura-pura tidak lihat. Ini mesti dipelajari ya, karena ini akhlaknya karim, akhlaknya orang-orang mulia ya. Yaitu tiga tips lah kurang lebih ya. Selain taghaful ada lagi, Tat? Apa akhlaknya? Akhlak yang harus kita miliki supaya kita tidak baperan. Kalau kita lihat ya, kembali kepada salah satu tips lain ya dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pada surat Al-Hijr. Pada surat Al-Hijr ayat 97 dan 98. Nah ini manusiawinya Rasulullah SAW. Kata Allah, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kata Allah, kami tahu wahai Muhammad bahwa apa yang mereka katakan itu sangat menyempitkan dadamu. Oke, ini mau disebut baper nggak? Boleh, silahkan. Ya. Menyempitkan dadanya Rasulullah SAW. Lalu apa arahan Allah Subhanahu wa taala saat Rasul mendengar kalimat-kalimat yang menyempitkan dada? Surat Al-Hijr 98. Kata Allah, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin." Bertasbihlah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang kerap sujud kepada Allah. Allah minta fokuslah kepada Allah. Itu ternyata jalan keluar kalau dada kita sempit dengar omongan orang. Yang mungkin omongan itu sebenarnya belum tentu buat kita. Kalau itu buat sudah tentu buat kita, kata Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak zikir. Banyak-banyak zikir. Kenapa banyak-banyak zikir? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan berzikir mengingat Allah, tenanglah hati kita. Salah satu zikir teman-teman sekalian, datang ke pengajian. Itu zikir di antara zikir paling afdal. Maka banyak orang selesai masalahnya karena datang ke pengajian. Dia dapat solusi, dia dapat ketenangan, dia mendengar kalam ilahi, dia dengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga surat Al-A'raf ayat 199. Pada surat Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak banyak baperan. Kata Allah, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Kata Allah, maafkanlah, perintahkan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ini 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk memecah fokus. Jangan fokus dengan perkataan orang itu yang lagi nyinyir kita, jangan fokus dengan orang yang memang tidak senang dengan kita, tapi fokuslah dengan hal-hal yang baik. Wa a'rid 'anil jahilin. Cuekin kata Allah orang-orang yang jahil. Ini poin banget sebenarnya teman-teman. Ya, sebenarnya kalau kita lihat Al-Qur'an nih, jalurnya itu semuanya menenangkan hati. Dalam kehidupan. Kenapa? Kata Allah jangan sampai kita disibukin sama orang-orang jahil, sama status-status orang-orang jahil. Kalau ada di WhatsApp kita, itu orang kalau nulis status semuanya bikin lus dada. Hide aja. Dihilangin aja statusnya. Wa arid anil jahilin, enggak perlu kita baca. Muncul statusnya bikin kesel lagi. Unfollow.
Grup nih grup bikin saya panas terus Ustadz. Ya left. Toxic berarti grup kata. Kenapa nyari penyakit? Kan Allah bilang wa'arid 'anil jahilin. Kamu cuek aja sama orang-orang jahil. Bayangin kalau Rasulullah SAW fokus kepada orang-orang jahil. Yang ngehina ditanggepin terus, yang nyinyir ditanggepin terus. Kapan mau beres nih dakwah? Masih banyak hal-hal yang bermanfaat di depan yang harus kita pikirkan. Makanya nih kepala kita itu ada batasnya. Kalau kita banyakin mikirin sesuatu yang tidak baik, yang tidak manfaat buat kita, maka akan terpenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat buat kita. Kalau kita lupa mikirin yang manfaat, hal yang tidak bermanfaat masuk. Ada orang, ya, ini memang subhanallah manusia ya. Dia nanya ke istrinya, istrinya nanya kepada suaminya, Mas, kata dia, Mas kalau Mas dapat uang 3M Mas, ini bininya ini, Mas buat apa? Kata dia. Si Masnya, suami bilang, aku langsung beli rumah lah. Aku beli rumah, kalau masih disisa aku beli mobil. Kata istri, jangan Mas. Di keluarga aku tuh gak gitu ngelihat duit. Mesti dikembangin Mas. Kita mesti masuk ke sana, masuk ke sini, biar berkembang usaha kita Mas. Kata Mas, enggak lah. Kita butuh rumah, kita rumah dulu. Subhanallah. Ngapain debat tentang sesuatu yang tidak bermanfaat? Nggak ada padahal itu. Orang masih hayal udah berantem. Iya. 1 juta aja masih agak kurang di saldo ya. Udah 3 miliar. Jadi ada ingat cerita dia tuh. Itu aneh banget tuh cerita, subhanallah. Ini beneran terjadi gitu loh. Ngapain? Itu marahnya marah beneran akhirnya gara-gara beda konsep katanya. Berantem beneran ya? Berantem beneran. Ini Allahu Akbar. Sampai sekarang Ustaz? Oh aduh aneh, insya Allah sekarang udah gak ada 3M-nya. Ya ntar belum ada 3M udah cerai duluan nanti. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya subhanallah, orang-orang tuh bisa dia fokus dengan ucapan-ucapan yang tidak penting gitu. Iya. Akhirnya dia lupa gimana caranya dapat 3M. Iya benar Ustaz. Iya kan? Iya. Dia fokus kepada hal-hal yang belum terjadi. Udah ini ada di depan kita apa, yang bermanfaat apa, itu yang dikejar gitu. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf 199 itu sudah membuat karakter, membuat prinsip yang indah. Wa a'rid 'anil jahilin. Jangan banyak mikirin orang-orang yang enggak penting. Jangan mikirin status mereka, jangan mikirin omongan mereka. Makanya subhanallah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, kita bisa melihat bagaimana cara dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu teman-teman sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berdakwah ke Taif, di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina. Memang ini hinaan, kita nggak bisa bilang ini ringan, tidak. Bahkan Nabi pernah ditanya oleh Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hari apa yang paling berat dalam cerita dakwahmu?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku telah mendapatkan berbagai macam ujian, kata Rasulullah SAW. Tapi yang paling berat waktu saya pergi ke Taif. Di Taif itu saya dihina oleh para pemuka kaum Taif. Itu hinaan itu lebih tajam dirasa oleh Nabi SAW daripada tombaknya Wahsy yang menusuk Hamzah. Gak ada yang lebih tajam daripada mulutnya orang Taif di waktu itu. Luar biasa. Memang perkataan ini luar biasa menyakiti hati. Tapi bagaimana Nabi SAW bisa mengontrol perasaannya? Saat Rasulullah SAW tertunduk merenung, ya, sedih, tidak ada satupun ya dari orang Taif yang beriman di kala itu. Nabi SAW berjalan hingga akhirnya kata Nabi SAW, aku melihat awan telah menaungiku dan aku lihat ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan bahwa ya Muhammad, sesungguhnya ada dua malaikat penjaga gunung yang siap menerima perintahmu. Malaikat ini menawarkan, aku akan timpakan 2 gunung Akhsyabain ini kepada penduduk Taif karena mereka telah mengatakan sesuatu yang tidak baik untuk Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan, la, jangan, kata Rasul. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Tapi aku berharap, kata Rasulullah SAW, dari keturunan mereka ada orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Nabi SAW keluar dari hinaan-hinaan mereka itu justru dengan memaafkan mereka.
bebas langsung hatinya. Bebas langsung hatinya. Kita juga lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang akhirnya memaafkan seorang seperti Mistah yang ikut andil besar dalam menyebarkan isu perzinahan anaknya sendiri. Kenapa Allah meminta Abu Bakar untuk memaafkannya? Agar hatinya Abu Bakar plong. Kenapa? Yang bikin gak plong itu apa? Dendam. Itu yang bikin hati tuh kadang nyesek, sumpek, ya. Kita bingung, gelisah, ya dendam. Makanya di ayat surat Al-A'raf 199 kita bisa melihat khudzil afwa, maafkanlah, wa'mur bil urfi, perintahkanlah kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, dan cueklah dengan orang-orang yang jahil. Masya Allah, jadi kita tercerahkan Gir. Betul. Bahwa sebenarnya baperan itu bukan cuma di kalangan pertemanan, suami istri, bahkan di main bola juga banyak yang baper Maksudnya? karena nggak diumpan. Baper. Aku Iya. nggak penting di klub ini. Kok aku nggak pernah diumpan sama temen aku? Padahal fan football. Padahal fun football. Jadi nggak Bayarnya fun. sama ya. Bayarnya sama. Bayar. Bayarnya sama. Tapi alhamdulillah juga Ustadz sudah memberikan jawabannya. Betul. Ada namanya sikap cuek. Betul. Makanya di sepak bola ada umpan cuek. Itu gimana mungkin tuh? salah satu obatnya juga mungkin ya. Umpan cuek. Ada umpan cuek, gol Takut cuek. Betul. Asik berarti ya. Oke Tat, untuk tema kali ini kan Muslim itu berperan, Bukan bukan baperan. Nah sekarang kalau untuk peran anak muda nih Tat, yang malas berperan kan banyak. Kadang-kadang sampai kebablasan banget disuruh datang ke kajian aja kadang-kadang malas banget. Untuk anak muda nih arahannya ya saya. Kira-kira apa nih biar bisa berperan dari yang paling kecil sampai yang paling luar biasa nih Tat? Iya. Kalau kita mau berperan, pertama jangan punya sifat baperan. Itu paling penting. Itu dulu. Iya. Oke. Hilangin dulu baperannya. Sekarang kita pengen berperan ya. Cuma kan dalam berperan itu prosesnya nggak mungkin clean, bersih, mudah, enggak. Kadang kita dihina oleh orang. Iya gak sih? Kadang kita disinggung beneran sama orang. Kalau kita mikirin apa yang mereka katakan, kapan kita mau berperan? Iya gak? Jadi memang fokusnya itu harus bener-bener peran kita manfaat. Itu fokusnya. Saya berikan contoh. Kalau saya sebutkan nama Khalid bin Walid, apa yang kira-kira muncul di kepala kita? Siapa tuh Khalid bin Walid? Komandan perang. Dalam sejarah Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Menang terus. Ya, clean sheet. Sih. Nggak pernah kalah sama sekali. Sampai dia masuk Islam, terus dijadikan sebagai komandan perangnya. Terus. Rasul meninggal, dia masih menjabat. Abu Bakar jadi khalifah, masih menjabat. Umar jadi khalifah, turun. Diganti sama Umar. Udah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini subhanallah. Ditaruhlah Khalid sebagaimana prajurit-prajurit lainnya. Mantan jenderal nih. Masih aktif lagi, bukan pensiunan. Si kuat lah ya. Masih kuat banget. Diturunin, dikasih kepada prajurit-prajurit biasa. Tapi yang kita lihat, pada saat ditentukan oleh Abu Ubaidah, Khalid kamu di bagian ini, nggak jadi jenderal lagi. Sebagai ketuanya Umar mengatakan turun, nggak jadi jenderal lagi. Apakah kemudian Khalid bin Walid baperan? Wah parah nih. Umar nurunin saya. Ini kalau di kita, live group kita. Nggak kuat, wah kurang ajar. Gue udah nggak jadi admin lagi, live group aja. Ya. Ini Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bukan baperan mindsetnya, berperan mindsetnya. Khalid bin Walid mengatakan, saya mau diletakkan di mana, saya siap. Tuh dia. Coba bayangin, kalau dia punya perasaan baperan, kemana dia akan berlabuh? Keluar. Gak mau lagi ikut jadi tentara-tentara kaum muslimin. Inilah yang juga masuk kepada sabda Rasulullah SAW. Saat Rasul SAW bersabda, Tuba li'abdin akhadha bi'inani farasih fi sabilillah. Berbahagialah
untuk seorang hamba yang mengambil salah satu tali kekang kudanya, asy'atha ra'suhu mughabbaratin qadamah, yang sudah dekil dan banyak debu kakinya. In kana fil hirasati kana fil hirasa, kalau dia ditempatkan sebagai satpam maka dia jadi satpam. Wa in kana fi saqa kana fi saqa, kalau dia ditempatkan sebagai OB jadi OB. Lihat apa kata Rasul, tuba, bahagialah. In syafa'a lam yushafa' wa in ista'dzana lam yu'dzan lah. Saking rendahnya jobnya, kalau dia minta masukin dong ini teman saya, nggak digubris sama pemimpinnya karena nggak dikenal. Kalau dia minta izin, tidak diizinkan karena tidak dikenal. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah berperan dimanapun Anda dimanfaatkan oleh agama ini. Berperanlah sebagai sebagai anak muda dimanapun Anda mesti berperan yang positif. Ya, bayangin kalau kita bisa memiliki jiwa, mindset seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang lebih memilih berperan daripada baperan, alangkah indahnya kehidupan. Alangkah indahnya kehidupan. Berarti, perhatiin deh, kok bisa sih seorang Khalid bin Walid, sejarah clean sheet itu kan gak bisa hilang dari dia. Betul kan? Kok bisa mau turun jabatan sejauh itu? Kira-kira kalau Khalid punya rasa suudzon, bertahan gak? Tidak akan bertahan. Dia gak punya rasa suudzon kepada Umar pada saat Umar menurunkan dia, enggak. Dia mungkin memiliki rasanya husnudzon. Umar ini lebih tahu siapa yang paling bermanfaat. Mungkin gak Khalid bin Walid punya kesombongan di situ? Tidak mungkin. Kalau dia punya kesombongan gak akan gabung sama tentara yang itu. Masa sih dulu yang disuruh-suruh sekarang sebarisan? Siapa yang kuat? Itu kalau dia punya rasa kesombongan, tapi gak punya. Mungkin gak Khalid bin Walid itu tipenya baperan, mikirin terus kenapa gua ya yang turun? Apa dia taghaful? Alah, cuek aja diturunin, yang penting berperan di sini. Lihat bagaimana 3 aspek tadi itu menyembuhkan hati seseorang yang suka baperan. Tidak ada suudzon, tidak ada kesombongan, dan taghaful tadi, cuek. Bayangin kalau Khalid nggak cuek, ya kan mungkin banget ada netizen di situ. Parah lu kan dulu clean sheet, masa sekarang di sini? Nggak ingat jasanya nih. Subhanallah. Tapi bagaimana dia cuek dengan hal-hal tersebut menjadikan dia berperan wafat dalam keadaan yang begitu indah. Radhiyallahu anhu. Jadi contoh lah buat kita semua. Intinya itu yang penting kita paham bahwa kita tuh punya manfaat gitu ya Tete. Betul. Oh, itu Karena banyak kalau kita lihat umumnya tuh pengen berperan tapi harus punya kedudukan. Ya kalau di sini mah semua orang juga bisa. Saya itu bisanya di sini gitu kan, biasa gitu Tete. Gimana kita mau merubah sedangkan kita aja bukan siapa-siapa. Kebanyakan begitu. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang udah dicerahkan. Sudah dicerahkan. Jadi bisa berperan dimanapun posisi kita berarti Ustaz ya. Realistis saja. Di mana? Sesuai kemampuan juga. Sesuai kemampuan. Di mana kita bisa berperan. Saya ambil contoh masalah dakwah misalnya. Ya mungkin di antara teman-teman yang bantuin dakwah, mungkin teman-teman di sini juga tertarik bantuin dakwah. Akhirnya kita nggak bisa ngelihat bahwa Anda itu adalah sebuah CEO dari suatu perusahaan. Kalau waktunya Anda angkatin air dari depan ke sini, Anda mesti angkatin air. Harus angkatin. Iya, berperan. Sebagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Anda mesti bawa mic, ya Anda mesti bawa mic. Iya, yang penting kita bisa berperan yang manfaat, itu yang paling butuh untuk kita pikirkan terus. Di mana sekarang manfaat kita? Ya, sekarang teman-teman ya kebanyakan juga anak muda di sini, alhamdulillah. Ya di mana? Sekarang peran Anda untuk agama sendiri itu apa? Peran Anda untuk memberikan manfaat kepada orang tua apa? Peran Anda dalam memberikan manfaat kepada masyarakat apa? Itu butuh dipikirin. Butuh difikirkan, butuh nurunin ego, butuh untuk tidak suudzon lagi, butuh untuk memiliki niat yang kuat dan jangan berperan. Kalau masih punya hal-hal itu nggak bisa berperan, sulit sekali. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, sekarang kita akan buka sesi pertanyaan. betul. Tapi untuk kali ini jangan dicuekin ya. Jadi silakan bertanya, jangan dikeluarkan sifat cueknya. Jangan, tak boleh jangan. Nanti kita akan kasih hadiah juga.
Yang ahwat juga Yang awat juga boleh. kita sudah siapkan hadiah untuk penanya. Ada. Kita mau kemana dulu? Ahwat dulu kali ya. Ada ahwat yang mau tanya, silakan. Boleh langsung, boleh. Mau pakai kertas atau langsung? Oh, mau pakai live, boleh. Ada yang live, ada yang kertas Ada yang ya. live. Silakan penanya pertama, boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya Ustadz. Saya Siva dari Denpasar, dari Monang Maning. Ustadz mohon izin bertanya, saya ada 2 hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama, bolehkah minta tips untuk para muslimah agar tetap bisa berperan tanpa meninggalkan tanggung jawab dan kewajiban sebagai madrasatul ula di rumah. Yang kedua, tadi tentang taghaful ya. Adakah parameter dasar atau patokan agar kita berlatih untuk menjadi pribadi yang mempunyai sifat taghaful? Terima kasih banyak Ustadz. Iya. Baik. Jazakallah khair untuk pertanyaannya. Iya. Bagaimana caranya kita bisa berperan sebagai wanita walaupun kita harus di rumah? Pertama, yang perlu diketahui adalah peran terbaik wanita adalah mengurus rumah. Itu peran terbaik. Pada saat Anda punya peran ini, Anda sudah jadi aktor utamanya. Anda sudah jadi yang paling terbaiknya. Kalau Anda sudah di sini, Anda ingin menambah peran, baru bisa Anda tambah peran. Tapi kalau yang di sini saja sudah terlalu sibuk menghabiskan waktu-waktu kita, maka Anda tetap menjadi seorang ibu, ngajarin anaknya, ya, itu sudah menjadi peran yang paling luar biasa. Ya, itu sudah peran yang sangat luar biasa. Dan justru peran seperti itulah yang kita inginkan dari para muslimah. Peran menjadi seorang ibu yang betul-betul bisa jadi sekolah bagi anak-anak, bisa menjadi tempat pulangnya bagi para suaminya. Karena itu peran yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang perempuan. Dan kalau kita ingin menambah peran itu untuk bisa berguna lagi buat dakwah, ya, maka carilah hal-hal yang mungkin minor, ya, yang bisa kita berikan untuk dakwah. Misal di medsos misalnya. Karena mungkin ibu-ibu susah untuk datang ke masjid, mesti ngurus anak, coba nonton video-video di YouTube, buat ringkasannya, diupload ringkasannya, ya. Atau sekedar membantu share kembali video-video yang bermanfaat, itu sudah merupakan peran kecil yang mesti dimulai. Ya, intinya ada langkah-langkah ingin memulai peran-peran yang seperti itu. Namun ibu rumah tangga itu peran terbesar. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana atau batasan apa? Iya, batasan ya kalau nggak salah. Antum Parameter dasar dari akhlak dari taghaful itu ya? Dari taghaful. Iya, tadi. Taghaful itu pada saat kita tidak banyak memikirkan masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang remeh. Ya, kita lihat aja, kalau suami kita melakukan sebuah pelanggaran yang bentuknya kemaksiatan, maka kita nggak boleh taghaful. Ya, kita nggak boleh taghaful. Tapi kalau suami kita melakukan kesalahan-kesalahan minor-minor tadi, maka taghaful aja. Kadang suaminya bilang, nanti saya beliin hadiah ya, kata suaminya. Ternyata udah seminggu suaminya lupa. Jangan baper, ini mah nggak pernah ingat sama saya ini. Dia selalu melupakan saya. Ya, jangan baper, taghaful, udah cuek udah. Dia lagi sibuk dengan kerjaannya atau dia lagi sibuk ngurusin sesuatu, ya, cuek sudah. Hal-hal seperti itulah yang kita mulai. Ya, kalau nggak seperti itu, betapa seringnya perdebatan akan terjadi. Coba perhatikan, banyak di rumah tangga itu karena kehilangan akhlak taghaful. Nabi ini punya akhlak taghaful, tapi gara-gara kehilangan akhlak taghaful akhirnya ribut terus.
hal-hal remeh aja ribut. Ya, tadi masalah-masalah nggak diangkat teleponnya ribut. Suaminya main futsal ribut. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Tapi kalau Iya, ngingetin boleh nggak, Tat? Boleh. Ngingetin kayak misalnya tadi, Kamu janji. ayah katanya mau ngasih hadiah, Iya. kok udah seminggu nggak ada, itu Boleh. boleh. Boleh lihat sikon. Oh lihat sikon suami Iya, juga. Suaminya lagi pusing. Nanti suaminya yang takaful. Kebalik. Menyambung ini Ustaz dengan pertanyaan yang barusan, tapi ini lebih mendalam nih. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, suami saya susah bangun malam dan selalu tidur setelah subuh, dan itu membuat saya bad mood kalau pagi. Ditambah lagi, pernah ketika dinasehati jawabannya tidak menyenangkan hati. Daripada saya dosa dan bete setiap hari, sekarang saya cuekin aja dia Ustadz. Yang penting dia jalankan yang wajib-wajib. Apakah sikap cuek saya ini salah Ustadz? Saya yang jawab aja Ustadz. Jangan ya. Istri lu jangan-jangan. Ini tulisannya istri lu bukan? Iya istri lu nih. Udah. Mohon nasihatnya dan doakan kami bisa istiqomah di atas sunnah. Barakallahu fiik Ustadz. Jadi istri siapa? Ada yang merasa. Saya lihat sih kayaknya bukan tulisan istri saya, nggak tahu istri tulisannya begini nggak? Coba sini. Ada yang ngerasain ini tulisan istrinya? Saya kasih hadiah. Oh enggak ya. Ini bagaimana nih Tat? Tagoful aja Ria. Tagoful aja. Tentang ceritain. Ya, ala kulli hal. Pada saat suaminya tidak menjalankan yang sunnah, sudah diberitahu untuk bisa bangun malam, kemudian tidak bangun malam, jangan itu dijadikan suatu hal yang bahan kritikan. Bagusnya takaful, karena itu sunnah. Ya, takaful aja. Nanti ada waktu lagi kita bisa masukin nasihat itu, masukin lagi. Ya, tapi pada saat dia tidak sholat malam, ya udah takaful sudah. Ya, karena memang sholat malam itu bukan sebuah kewajiban. Pada saat dia melakukan yang wajib-wajib, nah itu pantas untuk disyukuri. Tapi pada saat yang wajibnya kendor, itu nggak boleh takaful. Kalau yang wajib kendor nggak boleh. Justru adanya istri buat mengingatkan. Sama suami begitu, yang wajib-wajib untuk istri ditinggalkan, dia nggak boleh takaful, nggak boleh cuek. Wajib sekali untuk dikasih tahu, apalagi suami kepada istri, wajib sekali. Ya, maka pada saat keadaan seperti itu, ya, hal-hal sunnahnya tidak itu, ya nggak apa-apa, takaful aja hal-hal yang sunnah, ya. Tapi jangan selama-lamanya. Tetap Kalau dimasukin berarti Ustadz ya. Kalau ada momentum untuk bisa ditingkatkan ibadahnya, ditingkatkan, dihibur, ditingkatkan, begitu. Kalau dengan mencontohkan akan lebih baik lagi kayak Teteh. Si istrinya gitu. Iya. Iya tentu. Istrinya sholat malam, Betul. terus ketika doa dikerasin, ya Allah, jadi suaminya bangun gitu kan. Dicontohkan aja tapi nggak usah pakai nyindir. Bang, aku habis sholat malam loh. Abang kapan? Oh iya. Tambah itu lah. Ada lagi? Ini kalau kita ngomongin baperan Ustadz, ini dari pertanyaan dari Ahwat juga, ini sangat menjadi musuh terberat bagi Ahwat Ustadz. Karena Ahwat itu kan dia punya momen-momen hormonnya nggak stabil. Oh biasanya pas dapat ya. Dapat apa nih? Dapat haid. Iya, datang Ya. bulan gitu, jangan ngomong masa dapat. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana agar ummahat kuat melawan bapernya yang sudah menjadi fitrahnya juga gitu, agar dia bisa berperan gitu. Ini di masa-masa sudah PMS ya. PMS. Sudah sedikit lagi mau haid. Memang itu biasanya di senggol bacok ya. Oh, jangan dekat saya kamu gitu biasanya. Pergi. Mending lembur ya. Ya ala kulli hal, ya, yang perlu dilakukan oleh setiap para ummahat, ibu-ibu sekalian, para akhwat sekalian, itu kalau sudah lagi seperti itu, taghaful. Cuek, suami lagi salah-salah dan kita lagi haid, ayo belajar cuek. Mesti belajar cuek, itu jalan keluar. Akhlak buruk nggak boleh dipertahankan. Ya, akhlak baik mesti dikembangkan. Kalau akhlak taghaful kita, kalau non PMS 80%, maka di PMS kita kurangin nggak apa-apa, tapi jangan tidak taghaful. Itu kunci itu. Kalau enggak, itu suami
ngapain sedikit aja bisa salah itu. Kadang-kadang cuma napas, gitu aja. Kamu ngapain napasnya begitu? Gitu, Tat. Kenapa kamu capek yang ngadepin aku ya? Ih, gitu, Tat. Tagoful ibu-ibu. Nah itu. Gak usah ditegasin. Soalnya aku ngalamin. Nah itulah akhlak tagaful butuhnya di situ. Butuhnya di situ. Memang kuncinya di sana adalah tagaful. Selesai itu, lakukan apa yang Nabi SAW perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi SAW dalam surat Al-Hijr ayat 97 dan 98. Apa itu? Banyak berzikir. Banyak bersyukur. Karena orang haid itu kan tidak sholat, ya, tidak puasa. Tapi bukan berarti Anda tidak berzikir. Kalau udah nggak sholat, udah nggak puasa, zikir juga enggak, ya setan masuk lah. Setan masuk, ya. Dan itu lebih mudah menjadikan kita itu emosional, lebih mudah untuk menjadikan kita bisa mencari kesalahan-kesalahan pasangan kita, itu mudah sekali. Kadang anak-anak yang kena, ya, dimarahin terus-terusan, ya. Makanya perlunya taghaful dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir. Itu dua hal. Tuh, Za. Jadi begitu ibu-ibu, mungkin level cueknya ketika belum PMS tinggi 80% kata Ustadz. Ketika PMS ya jadi 79 lah gitu ya. Sedikit banget itu. Ya jangan terlalu jauh, nanti naikinnya lagi susah. Dan yang pasti zikirnya harus benar-benar dari hati. Kadang-kadang kan astagfirullah, astagfirullah. Itu nggak boleh juga, Tanda. Itu zikir yang butuh dengan zikir. Zikir? Oh, ini bagus nih. Zikir yang butuh dengan zikir. Jadi zikir itu memang benar-benar harus dari hati ya, Tanda. Istighfar yang butuh dengan istighfar. Oke, Ahwat udah. Ada satu lagi nih. Ini udah pada nunggu ini. Satu lagi. Oh, satu lagi boleh. Ini kayaknya ke ibu, lebih ke orang tua soalnya. Oh. Ibu-ibu. Jadi Pak Ustadz, bagaimana mengarahkan anak untuk disiplin waktu, terutama masalah agama, karena anak itu cenderung ke HP katanya. Iya. HP-nya jual kali ya? Iya. HP dijual kayaknya bukan solusi juga. Ala kulli hal memang harus dibatasi masalah handphone ini. Sebagaimana perkataan orang-orang yang bijak, handphone itu diantara dua, dibatasi atau ditinggalkan. Kalau nggak bisa membatasi, berarti cara Anda cuma bisa ditinggalkan. Yeah. Jadi jangan milih yang ketiga, ya batasi atau ditinggalkan. Untuk melatih anak-anak bisa disiplin, ya anak-anak mesti dimotivasi, ya. Mesti dimotivasi, mesti disuruh lagi, diperintahkan lagi, agar dia bisa menjaga sholatnya. Apalagi mungkin anak nggak tahu deh anaknya umur berapa itu. Kalau umur SMP, SMA itu waktunya sulit-sulitnya lah ya, sulit-sulitnya. Sebagaimana Mas Antum masih ingat SMP, SMA kan? Yeah. Kayak gimana? Ya, bagaimana sulitnya menjadi orang tua ngurus anak SMP, SMA. Yang sulit banget disuruh sholat, ya. Ala kulli hal intinya, ya, tetap mesti disuruh, ya. Anak masalah sholat walaupun umur berapa juga disuruh kalau belum sholat tepat waktu. Yang kedua, sabar. Kita nggak tahu anak kita tuh bakal berefek doa-doa kita tuh kapan, kita nggak tahu, ya. Jadi sabar. Dan yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 3 hal. Masya Allah. Sabar berarti ya. Sabar. Cuman kalau anak jangan dicuekin ya. Jangan dong. Jadi tiba anaknya di mana dia bingung sendiri. Tat, ini mungkin masalah sabar sedikit. Tat. Sabar itu ada batasnya, berarti salah, Tat, ya? Sabar ada batasnya, salah. Namanya sabar juga ada batasnya dong, itu berarti salah ya? Nggak sabar. Berarti nggak sabar ya? Tuh ibu-ibu dengerin. Apalagi ngomong biasa ibu begini, aku udah sabar ya mas. Iya. Tapi nadanya tinggi. Aku udah sabar ya mas. Iya. Oke, kita ke Ikhwan sekarang. Ke Iwan ya. Tadi untuk yang tadi sudah sempat dibacakan pertanyaannya, silakan nanti panitia untuk memberikan hadiahnya. Sekarang kita ke Iwan ya. Siapa yang mau tanya? Oh, ada lagi. Abang kok banyak banget pertanyaannya Bang, dari tadi kertasnya banyak banget. Jangan lupa nanti setelah selesai ini kita ada sesi privat. Jadi nanti untuk yang ingin bertanya di luar bahasan ini, silakan mendaftar ke panitia, nanti bisa langsung face to face dengan Ustadz. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mana dulu nih? Itu mas, mic-nya udah di sebelah. Oh, sebelah. Boleh namanya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Perkenalkan, nama Ana Usman Umar Nabhan, tinggal di Denpasar Barat, Monamanding sini. Ana izin bertanya Ustaz. Bagaimana
cara kita membangun karakter muslim yang kuat mental, tidak mudah tersinggung, tapi hati ini tetap lembut gitu. Syukron Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus. Dapat hadiah enggak? Dapat. Dapat. Masih Sa. Taib. Pertanyaannya singkat, ya. Bagaimana bisa hatinya tetap lembut, tapi tidak tersinggungan dan seterusnya. Betul. Udah dapat? Taib. Jawabannya panjang. Kapan tuh? Jawabannya panjang. Jawabannya panjang. Panjang. Walaupun pertanyaannya singkat, bagaimana menjadikan hati itu lembut? Panjang, bisa 2-3 pengajian jalan bahasannya itu. Tapi singkatnya itu adalah, ya, cara mudahnya adalah jangan lepas datang ke majelis ilmu. Jangan lepas datang ke majelis ilmu. Itu hal yang singkat, hal yang penting untuk kita rutinkan. Jangan pernah lepas dari yang namanya majelis ilmu. Kalau hati mau lembut, datang ke majelis ilmu. Ya, sepekan 2 kali, sepekan 3 kali datang. Datang ya, kita bukan ngomongin nonton YouTube atau lihat short ya, bukan. Tapi datang ke majelis ilmu, ketemu dengan teman-teman yang lain, ngaji sama ustadz, ya. Itu bisa sedikit demi sedikit kita dapat informasi bagaimana melembutkan hati. Nanti kita dengar ayat, kita nanti dengar hadis, ya. Dan kuncinya dari situ. Ya, kalau kita ingin melembutkan hati, kuncinya dari situ. Datang ke majelis ilmu. Begitu, wallahu a'lam. Oke. Jadi kalau mau datang ke majelis ilmu, alhamdulillah The Followers juga punya. Jadi bisa datang hari Kamis jam 9 pagi di Tatas Puding, Ya. Jalan Buana Raya, atau hari Sabtu pada duhur di Fruta Gelato, Jalan Jayagiri. Betul. Follow dulu Instagram kita untuk informasi lebih lanjut. Oh betul. Pesen. Oh ada pesan. Apa tuh? Pesan ini Ustaz, pertanyaannya sedikit pribadi Ustaz. Tapi karena udah ditulis, gak apa-apa anak. Ada hubungannya sama tema ini nggak? Nggak ada hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya, mending nanti ketika private. Di Apa private gimana aja tuh? ya. Ada yang lain? Satu lagi ada hubungannya dengan yang baperan. Dan ini sangat umum terjadi Ustadz. Jadi ada temen yang baperan, sedikit-sedikit tersinggung. Jadi membuat teman-teman yang lain jadi repot nih. Mau ngelakuin apa-apa, aduh takut dia tersinggung, takut dia tersinggung. Jadi mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus dilakukan? Oh ini orang lain nih Tat. Menghadapi teman Orang yang begitu. seperti ini. Ya. Iya. Kalau orang yang suka baperan, ya, kita nggak punya jalan lain kecuali menasehati. Tapi kalau dinasehati, Tambah baper. itu resiko yang harus ditempuh. Oh. Ya. Itu resikonya. Nabi SAW itu penasehat yang paling ulung, dai yang paling pandai, paling bijak, paling lembut. Apakah dengan seluruh karakter yang dimiliki oleh Nabi SAW menjadikan orang-orang tidak tersinggung sama Nabi? Banyak banget orang tersinggung sama Nabi. Banyak banget orang-orang marah sama Nabi SAW. Padahal cara dakwahnya paling pintar. Oke, berarti jangan terus kemudian kita berharap bahwa saya mau ngasih tahu orang tapi saya nggak mau dia tersinggung. Iya, boleh itu jadikan harapan. Tapi jangan selalu berharap bahwa itu akan terjadi. Karena pasti ada resiko. Ngasih tahu orang pasti ada resiko. Resiko dia tersinggung, resiko dia marah, resiko. Ya, jadi makanya itu harus ditempuh nasihat itu. Mau tidak mau. Tetap dinasehati Ustadz ya? Tetap dinasehati. Bilangin kamu, teman-teman ngelihat kamu nih suka baperan, kamu cepet sensitif, banyak tersinggungan. Kalau dia tersinggung ya sudah, tapi nasihat telah disampaikan gitu. Kalau dari nasihati masih tersinggung, berarti bikin grup yang nggak ada dia. Iya. Ya, Soalnya kadang-kadang orang baperan itu nggak ngaku kalau dia baperan Tat. nggak sadar Enggak, ya. aku nggak baperan gitu. Betul, itu masalahnya. Masalahnya itu tadi. Oke, dari Iwan ada lagi? Oh, Silakan. Oh ini ada nih, Mana? ada. Silakan Kak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Cat, Ana Galaksi Mula Putra. Ana tinggal di Denpasar Barat. Ana mau izin bertanya, bagaimana caranya kita
sedikit meninggalkan teman ya yang menurut anak kurang baik. Apalagi kalau di pondok pesantren itu qadarullah anak sekamar dan sekelas terus bareng dia Ustaz. Jadi kalau Makin berat ini. kalau mau ngejauh itu agak nggak enak juga saat itu. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Iya, barakallahu fiik. Kalau kasusnya di pesantren di sekolah, ya punya teman mengganggu seperti itu, ya mungkin diantara caranya bisa lapor ke ustadz, ya lapor ke ustadz, bilang ustadz ini suka ganggu, ya begini dan begitu, agar bisa ada orang ketiga yang menyelesaikan jika kita berdua tidak bisa menyelesaikan. Dan itu sama ya, semua kasus. Kasus kalau berdua nggak selesai, include satu orang, ya. Kasus suami istri nggak selesai, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Allah minta tolong ambil orang lagi untuk menyelesaikan kasus. Sama, kalau ini berdua bingung, saya mau jauhin bingung, tapi dia toksik juga, ganggu juga, ya maka lapor ke ustadz biar ustadz yang bisa menentukan, ya sikap seperti apa atau mesti dipindah kamarnya dan seterusnya, gitu. Wallahu a'lam. Oke. Ini bapak yang ini nih, yang paling muda nih pakai baju biru. Nah, silakan Pak. Ya bapak kan cuma bapak doang pakai baju biru Pak. Yang belakangnya agak tua birunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, sebagai orang tua lagi, biasanya kan sekarang ini anak-anak zaman sekarang banyak baperan yang akibat dari rebahan, malas-malasan. Jadi ada nggak semacam kayak doa dari hadis Nabi atau yang bisa diamalkan tiap pagi, mungkin selain dzikir pagi kayak gitu, biar mereka mentalnya lebih kuat, nggak cepet males-malesan atau rebahan, akhirnya jadi baperan. Itu jazakallahu khair. Iya, masya Allah. Kalau untuk doa, maka doa-doa yang biasa ada di dalam Al-Quran itu insya Allah sudah meliputi ya masalah problem baper dan lain sebagainya, rebahan, baper dan kawan-kawan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa Rabbi habli minas salihin. Doa-doa yang di situ kita berharap memiliki keturunan yang saleh. Ya, itu doa-doa seperti itu sudah meliputi agar anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, ya, untuk menjadikan anak-anak itu mentalnya lebih kuat, ya, kalau kita berkaca kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka batasi fasilitasnya. Ya, harus dibatasi apa? Fasilitasnya. Kalau dia biasa main HP, ya internetnya dibuat terbatas, jangan unlimited misalnya. Ya, atau internetnya dimatiin di jam sekian, wifi-nya dimatiin di jam sekian dan seterusnya. Ya, membatasi anak dalam fasilitas itu bisa memberikan mental yang baik, bisa mempengaruhi mentalnya anak. Ya, mungkin itu dua tips selain doa dan membatasi fasilitas. Wallahu a'lam. Berikutnya ada Ini yang depan dulu sini. Anu. Habis dari sini ke sini muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin izin bercerita terlebih dahulu Ustaz, sedikit. Saya 3-4 tahun lalu itu baru memahami istilah taghaful yang Ustaz sampaikan. Mungkin pemahamannya sedikit berbeda Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa taghaful itu bodoh amat atau cuek terhadap hal yang kecil. Namun saya waktu itu memahaminya bodoh amat atau cuek terhadap hal yang terkait dengan dunia selain agama, seperti itu. Mulai saya terapkan Ustaz. Saya terapkan dalam sehari-hari dari diri pribadi, berkeluarga, kemudian masyarakat, dan bekerja di lingkungan-lingkungan tersebut. Namun semakin lama saya menerapkan sifat taghaful yang saya bahas tadi, itu semakin rasanya hilang wibawa dan ketegasan saya sebagai seorang laki-laki, terutama ya saya, apalagi seorang suami yang memiliki istri. Dari situ bahkan sampai saya dicela sedemikian rupa, tidak ada rasa panas dalam hati saya, tidak ada. Bahkan saya dizolimi itu tidak ada sama sekali rasa panas dalam hati saya. Bahkan waktu itu saya ingat sekali pernah ditabrak oleh motor dan itu memang ugal-ugalan, dia yang salah, gak pakai helm. Saya jatuh, terluka, tapi saya nggak bisa marah. Di hati saya itu tidak bisa terbakar. Bahkan saya sampai memaksa diri saya untuk bermarah saat itu. Jadi orang-orang saat yang saya di jalan itu seperti acting.
karena orang-orang di sekitar berpihak pada saya dan saya harus menjadi tokoh semuanya gitu. Saya pura-pura marah jadinya ke orang itu. Dan saya teringat oleh ayah saya rahimahullah taala, beliau adalah seorang yang bisa dikatakan memiliki sifat tawadhu. Namun seperti halnya saya melihat ayah saya selama hidupnya itu wibawa dan ketegasannya mungkin bisa berkurang. Walaupun sepeninggal beliau ternyata mulai terkuak satu demi satu kebaikan beliau dan orang-orang mulai bersimpati terhadap beliau. Namun bukan itu yang saya inginkan saat memiliki sifat tawadhu. Saya menginginkan sifat tawadhu diimbangi dengan ketegasan dan kewibawaan. Bagaimana kita memadukan dua hal itu? Barakallahu fiik. Iya. Taghaful ya itu akhlak yang baik, cuek terhadap masalah-masalah kecil itu taghaful. Tapi jangan sampai kita jadi ekstrim kanan. Ya, ekstrim kanan itu semuanya dijadikan bahan taghaful. Cuek aja itu nggak benar. Ekstrim kiri juga tidak boleh, yaitu sensitif ya. Semuanya dikomentar ya. Tapi yang benar tengah-tengah. Masalah-masalah yang remeh, yang tidak membuahkan, yang tidak punya potensi membuahkan masalah yang besar, kita cuekin. Ya, kita cuekin. Tapi bukan berarti semua masalah kita cuekin. Tetap ada masalah-masalah yang butuh untuk kita kasih tahu. Misal, contoh, ya, istri kita keluar, ya, tanpa memakai busana yang tepat. Cueklah. Dosa cuek begini. Ya, ini masalah besar. Ada tanggungan di suaminya, ya. Maka taghaful itu juga harus dipraktekkan tengah-tengah. Karenanya orang yang paling mempraktekkan taghaful itu kan Nabi. Dan Nabi SAW tidak jatuh wibawanya gara-gara taghafulnya di depan mata istrinya. Justru menambah kewibawaan. Taghaful itu menambah kewibawaan. Kan sangat aneh pada saat kita melihat seorang laki-laki cerewet mengomentari hal-hal kecil. Ya, itu nggak pantas sekali. Tapi pada saat dia punya sifat taghaful yang cuek-cuek dengan hal-hal seperti itu, maka wibawanya bertambah. Dia tidak mengomentari kecuali hal-hal yang parah, yang besar, yang punya potensi membuat keburukan yang lebih besar. Ya, mungkin itu. Allah. Baik. Buat Mas yang barusan ini ada voucher makan dari bapaknya Nawas. Abu Nawas. Kirain itu nama kunyahnya Abu Nawas gitu. Gimana Ahi, udah tercerahkan atau masih ada yang ganjal? Terus kalau saya udah keburu seperti ini, gimana cara ngembaliinnya gitu? Ada yang pengen ditanyain itu nggak? Nanti private aja, biar lebih pribadi ya. Betul. Tapi kalau untuk memancing biar emosi, coba nagih hutang. Tadi kan ditabrak motor jatuh nggak emosi. Kalau pengen memancing emosi coba nagih hutang, insya Allah. Ada 100 Ahi, coba pinjam dulu. Nanti tagih sama saya. Oh ada. Bener-bener ya, masya Allah. Iya. Tapi masih wibawa. 200 ada. Silakan ada lagi berikutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mas Dimas dari Denpasar. Sedikit cerita juga Ustadz. Jadi kita semua yang datang di sini ini kan pasti dari latar belakang yang berbeda. Tentu dari latar belakang yang berbeda ini pula akan timbul dalam kehidupan kita masing-masing pastinya. Baik itu ke depannya, baik itu dari masa lalunya. Kemudian menurut Ustadz nih atau pandangan Islam, tentunya Al-Quran dan Hadis, sejauh mana peran manusia itu tidak terlepas dari karakter para orang tua, gitu. Menurut pandangan Islam atau konsep Al-Quran, ada atau tidaknya peran manusia itu dari silsilah keturunan dari para orang tua.
Kemudian saya yakin dan percaya juga ketika Allah itu akan berprasangka apapun terhadap si hamba itu sendiri. Lalu boleh nggak sih kita itu membayangkan sesuatu yang memang itu mungkin menurut kita itu mustahil, nggak mungkin nih, nggak masuk logika lah. Tapi boleh nggak sih dalam Islam itu kita membayangkan? Karena kita di sini kan kembali lagi latar belakang yang berbeda, dan saya pun juga bekerja di instansi yang otomatis notabene tidak hanya satu agama gitu, pasti banyak beragama-agama lain pada umumnya. Lalu bagaimana kita meletakkan posisi peran kita yang sifatnya adalah kita itu seakan-akan biar tidak terlihatnya fanatik, tidak kesannya bahwa kamu tuh gini gitu Ustaz. Nah itu menimbulkan suatu Islam itu dianggap eksklusif, tidak bertoleran begitu. Maka dari itu bagaimana sih pandangan kita untuk membuka wawasan bahwa Islam itu memberikan rahmat bagi seluruh alam dan semesta sebeserta isinya gitu Ustaz. Karena di instansi itu pasti memang sangat keras gitu, apalagi kita berada di Provinsi Bali khususnya. Maka dari itu khusus yang memang mendasar kita, peran sebagai manusia yang memang kita sebagai muslim tidak meninggalkan lepas dari Al-Quran dan hadis atau apapun itu, supaya kesannya Islam itu tidak dibilang fanatik atau eksklusif begitu Ustaz. Dan tetap kita otomatis tidak baperan tentunya. Demikian Ustaz, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau tentang karakter orang tua, apakah akan punya pengaruh kepada anak? Jawabannya iya. Ya, karakter orang tua banyak banget turun kepada anak. Bahkan karakter yang buruk juga kadang turun juga, ya, sebagai bentuk ujian kepada kita. Akan tetapi karakter itu dua tipe dalam Islam. Karakter pertama, karakter pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi masnya nanya nggak bisa marah, ternyata bapaknya juga mirip ya. Itu biasanya karakter pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada karakter yang memang harus dipelajari dan dilatih. Misal contohnya kita hidup, ternyata kita tahu karakter kita emosional misalnya. Kalau tadi non emosional, ini emosional. Ya, ini emosional. Kalau karakter emosional gimana? Apakah kita akan mengatakan, udah gue emang gini orangnya emosional? Nggak boleh. Kalau akhlaknya buruk, harus dihilangkan dan kembangkan akhlak yang baik. Karena Allah akan memberikan akhlak yang baik kepada siapa yang mau usaha. Man tasabar sabarahullah. Siapa yang belajar sabar akan dikasih kesabaran oleh Allah. Ya. Jadi kalau pengaruh ada, tapi kalau akhlak buruk bukanlah hal yang tidak bisa dirubah, dia bisa dirubah. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita tidak dinilai fanatik di keadaan yang heterogen gitu ya, macam-macam. Pertama, yang mesti kita ketahui, fanatik versi siapa? Ya, ini yang akhirnya menjadi rancu. Kadang orang sholat di masjid 5 waktu, ada yang ngecap itu fanatik. Itu kan udah salah dalam definisi fanatik. Ya. Pada saat kita menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan fanatik, itu kewajiban. Jadi pada saat mereka ngecap kita sebagai orang yang fanatisme terhadap agama gara-gara kita sholat, maka tutup kuping Anda, cuek aja. Ya. Dan tidak akan ada beresnya kalau kita ingin validasi bahwa gue nggak fanatik dari mereka. Itu rada susah. Karena biasanya kepala mereka dari definisi fanatik ini beda-beda juga. Gitu ya. Yang penting apa yang kita lakukan, ya. Kalau kita sholat 5 waktu aman, itu nggak fanatik. Kita menjalankan yang wajib, menjauhkan yang haram, itu tidak fanatik. Ya, fanatik itu yang negatif ya. Mungkin kita berlebih-lebihan. Tapi kalau urusan agama, dasarnya emang harus fanatik. Agama emang harus fanatik. Ya. Kita harus mati-matian di dalam Islam itu. Agama. Ya. Jadi pada saat ada orang-orang mengatakan kepada kita Anda fanatik gara-gara apa yang kita lakukan, maka kita katakan kita tidak fanatik, kita hanya menjalankan apa yang diwajibkan bagi kita. Dan tidaklah kita diciptakan kecuali untuk hal itu. Ya. Makanya kita lihat ya, orang-orang beragama, ya, hatta non-Islam ya, itu harus ada sisi fanatiknya, harus ada. Ya. Makanya karena fanatiknya dia nggak mau ikut-ikutan agama kita. Ya. Nggak tahu di sini ada yang non-Islam nggak datang ke sini. Nggak ada. Nanti kita cek daftar tamu.
Ya, mumpung nggak di masjid kan maksudnya, bisa aja. Ya kan? Kalau dia nggak mau datang kenapa? Ya bukan Islam, fanatik lo. Maksudnya akhirnya fanatik semua agama gitu. Tergantung framing fanatik itu mau dibawa mana. Ya, maka kalau kita peduli dengan ucapan-ucapan mereka hingga mengendorkan kewajiban-kewajiban kita, maka kita yang salah di situ. Ya, kita yang bisa baper akhirnya di situ. Ya, maka kita fokus aja dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Ya, adapun toleransi udah diatur rapi dalam Islam. Kita bisa lihat, ya, negara-negara dahulu berkembang sampai sekarang berkembang yang Islam, semuanya orang-orang kufarnya nggak diapa-apain, ya, nggak diapa-apain, nggak ada masalah apa. Salah satu contohnya di Bali, ya, nggak diapa-apain, nggak ada masalah apa, nggak ada masalah yang berarti besar dan lain sebagainya, tidak, ya. Jadi itu juga melambangkan bahwa Islam itu ya sangat toleran sekali, ya, begitu. Allah. Dan buat masnya yang temannya fanatik, coba diajak makan nasi mandi sama Ali. Siapa tahu bisa sedikit lembut. Masya Allah. Dari awal ada lagi nggak yang mau live bertanya? Seputar tema tapi ya. Soalnya beberapa. Oh, di luar tema. Di luar tema tuh. Mengenai masalah. Ini dari Awad. Oh, ini Awad. Dari Awad ini tulisan. Izin Pak ya, setelah ini Pak ya saya ke Bapak ya. Dua lagi Bapaknya udah angkat tangan soalnya. Ya, satu lagi ini sama Bapak. Dan saya sebagai anak sedih melihat orang tua saya seperti itu. Bagaimana sikap saya sebagai anak Ustadz? Anak Ustadz apa anak bapaknya? Anak Ustadz. Oh, nggak ada komanya ya. Bagaimana sikap saya sebagai anak? Cuek atau menasehati beliau? Anak ingin menasehati tetapi takut orang tua tersinggung dan merasa digurui oleh anaknya. Ya, barakallahu fiik. Kalau kita melihat orang tua kita futur, ya berarti ya butuh nasihat, pasti butuh nasihat. Dan futur itu, ya futur itu yang biasanya sholat sunnah nggak sholat sunnah, itu futur namanya. Oh. Yang biasa baca Quran per hari nggak baca Quran, itu futur namanya. Yang biasa sedekah tidak sedekah, itu futur namanya. Tapi kalau dia nggak sholat wajib, itu hancur namanya. Bukan futur lagi, ya itu udah kebablasan. Jadi futur itu tingkatan sunnah-sunnahnya yang hilang, ya. Jadi kan kebanyakan orang suatu teman anak futur gimana? Udah nggak sholat lagi, itu sudah hancur, bukan futur, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan siapa yang di masa futurnya kembali kepada Allah dan Rasulnya maka dia selamat. Dan siapa yang di masa futurnya tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya faqad halak, maka dia hancur. Nah hancur itu dia nggak ibadah lagi. Futur itu kekurangan ibadahnya, kurangi. Ya. Jadi ala kulli hal buat seorang anak tetaplah menasihati orang tua, tapi stepnya dimulai dengan doa. Jangan ujug-ujug buka pembicaraan dengan orang tua tanpa kita pernah mengatakan kepada Allah, ya Allah berikanlah kelembutan dan semangat untuk orang tuaku beribadah. Dimulai semuanya dengan doa. Kadang anak-anak itu semangatnya ngasih tahu tapi malas untuk berdoa. Demi Allah anak-anak sekalian ya, kita sebagai anak kalau ingin memberikan hidayah kepada orang tua, itu pantas banget bangun di tengah malam doa hanya untuk hidayah orang tua. Pantas banget. Berhak banget, sangat berhak, layak sekali. Ya, karena ini orang tua kita, haknya besar. Jadi kita doain mereka, lalu kemudian barulah kita bisa masukin kepada mereka nasihat-nasihat kita. Caranya gimana? Caranya bukan nasihat guru kepada murid. Dengerin. Pak, dengerin Pak. Bapak tahu nggak? Papa nih nggak boleh begini ya. Ya, tapi tipenya seperti apa? Kalau kita contoh Nabi Ibrahim dengan bapaknya Azar, itu tipenya diskusi, ngobrol, bukan menggurui, ngobrol aja. Ya, maka saran saya kalau di zaman sekarang bisa dibawa sambil makan, ya, sambil nyantai, sambil ngobrol-ngobrol tipis, ya. Hal itu dulu diomongin. Nanti bubar lagi, kapan waktu ngobrolin lagi. Jangan disikat terus kesalahannya, gerahlah. Ya, semua juga bete kalau disikat terus kesalahannya, apalagi orang tua. Ya, maka tipe nasehatin dari yang kecil ke lebih besar itu bentuknya lebih soft dan ngobrol jatuhnya. Jangan menasehati langsung, biasanya nggak diterima. Gitu. Berikutnya dari Bapak, ada dua bapak-bapak. Coba shoot aja. Jadi nggak ada dua-duanya, silakan. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak lama terkritik tentang pertanyaan mengapa saat syahidah pertama Sumayyah disiksa Abu Jahal, Rasulullah tidak membebaskan beliau sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar terhadap Bilal bin Rabah. Itu Iya, Sumayyah di situ statusnya bukan budak. Sumayyah statusnya bukan budak, jadi tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Itu real penyiksaan, ya, real penyiksaan yang memang Rasulullah SAW nggak bisa bantu mereka, ya, karena kelemahan yang dimiliki Rasulullah SAW. Ya, itu yang saya ketahui, bahwasanya Sumayyah memang tidak status sebagai al-amah atau budak perempuan, makanya tidak dibeli sebagaimana Bilal dibeli. Ya. Bahkan bukan hanya itu, ya, itu kan yang disiksa banyak, sekeluarga dia disiksa. Radhiyallahu ta'ala, ya. Dan itu memang keadaan Rasulullah SAW tidak bisa membela mereka sama sekali, melainkan hanya memberikan kabar gembira bahwa tempat mereka di surga. Ya, itu yang saya ketahui. Kalau Bilal, dia memang bisa dibeli karena dia budak, ya, karena dia budak. Bahkan waktu pembelian Bilal juga kan, ya dalam tanda kutip hari ini viral juga gitu. Ngapain beli Bilal gitu? Abu Bakar kan yang beli. Ngapain beli Bilal? Nggak ada manfaatnya ini, ya. Itu juga viral juga, tapi bisa dibeli, ya. Dan menyiksa budak itu bukan salah satu prestasi buat mereka musyrikin. Yang prestasi pada saat dia bisa bunuh Sumayyah, itu prestasi buat mereka. Karena orang hur, orang merdeka bisa mereka bunuh. Kalau budak, mau diapain aja terserah, ya. Karena mereka nggak ada keinginan untuk bisa sampai membunuh orang seperti Bilal, ya, maka mungkin akhirnya dibayarin sama Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Sumayyah dia nggak punya status budak, makanya disiksa seperti itu, dan itu prestasi buat mereka. Begitu. Satu lagi, silakan. Ini nih, terakhir ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaan terakhirnya adalah boleh nggak kita beradat kalau gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Atas itu jujur saya baru tahu. Nah, jadi ceritanya ketika kita berprofesi tentang jasa di Bali itu bermacam-macam orang. Mohon maaf, lebih tepatnya ketika yang menggunakan jasa kita adalah teman-teman non Muslim gitu. Itu di rumahnya bervariasi gitu. Kadang kita ketika masuk ada anjing berkeliaran gitu. Lalu kita meragukan nih, gitu kan. Ini lantainya gimana ya gitu. Walaupun kita tidak tahu, orangnya mengatakan, Mas anjingnya sudah saya amankan, sudah saya masukin kamar gitu. Kadang pada saat kita melakukan pekerjaan di rumahnya, kita sekali waktu itu ingin duduk, karena kalau jongkok terus hanya untuk menjaga ya istilahnya kayak gitu. Kita berusaha sekuat mungkin supaya kita tetap jongkok, supaya pakaian ini tetap suci karena nanti akan sholat dan lain sebagainya gitu. Dan seperti itu. Nah, kadang setelah itu terlalui, ketika kita transaksi misalnya nih proses pembayaran gitu, mohon maaf ini dalam tanda kutip kita servis nih istilahnya kayak gitu, entah servis televisi dan lain sebagainya. Nah itu disuruh duduk, sekali waktu kita pernah melihat anjing itu cangkruk duduk di kursi itu gitu kan, walaupun di kursi berbeda. Wah bisa-bisa anjingnya pernah duduk di kursi ini misalnya seperti itu. Nah boleh nggak kita bersikap cuek gitu kan? Contoh misalnya, karena tuan rumah memaksa kadang, Mas duduk aja. Iya bu, tenang. Kita sambil berdiri tuh, duduk aja katanya. Gitu. Kita kan enggak enak tuh ya. Secara akhlak gitu. Maksudnya, wah orangnya masa duduk, akhirnya kita duduk pun minggir tadi ya kan, kayak sampai mau jatuh. Wah kok nggak enak gitu duduknya Mas katanya. Nggak apa-apa bu, agak sakit saya bilang gitu. Nah itu dilema di kita ya kayak gitu. Terus kadang ada kalau di rumah konsep Bali itu ada semacam kayak wantilan atau apa gitu ya. Itu yang tinggi dudukannya, itu kadang kita mohon maaf buka televisi itu juga di sana gitu kan. Nah itu nggak ada alas, nggak ada, memang dia memang punya anjing tapi ya itu diragukan. Nah itu boleh nggak kita mohon maaf nih dengan akhlak taghaful itu ya bismillah istilahnya kayak gitu. Mudah-mudahan ini dimaafkan oleh Allah untuk supaya kita bisa duduk dan lain sebagainya. Itu terima kasih. Iya, barakallahu fikum. Iya.
akhlak taghaful, ya. Akhlak taghaful itu tidak bisa dipakai untuk masalah-masalah seperti itu. Ya. Masalah-masalah syubhat, ya. Bingung ini najis apa tidak najis, ya, misalnya seperti itu, ya. Itu tidak bisa pakai taghaful. Kalau fikih itu harus jelas-jelas. Ya. Akan tetapi yang saya ketahui bahwa najisnya anjing itu ada di liurnya. Najisnya anjing itu ada di liurnya. Memang ini khilaf ya di antara para ulama, apakah badannya juga najis atau tidak. Ya, tapi yang saya ketahui bahwa liurnya yang najis. Ya. Jadi pada saat dia menempel di satu tempat, ya, dan hal itu juga tidak menyisakan atau membekaskan najis si anjing tersebut, maka tempat itu hukumnya masih hukum dasar, bersih. Ya. Sekarang Pak, kalau saya sebutkan lantai ini najis apa suci? Ini lantai ini. Hah? Suci. Ayo apa? Suci. Suci tak? Suci 1000%. Kita pergi keluar Pak, aspal itu. Suci apa najis? Suci. Hah? Suci. Suci. Apa? Suci kan? Yakin itu? Suci dalam debu. Suci. Suci benar. Suci itu. Kenapa? Karena semua permukaan suci dalam Islam. Kapan tidak suci? Kalau ada najisnya. Ya, kalau ada najisnya. Contohnya itu anjing saya kencing tadi Pak di tempat duduknya. Ah, itu jadi berubah, itu najis. Ya, Pak, itu anjing saya tadi jilat-jilatin tempat duduknya, itu jadi najis. Ya, tapi kalau secara umum kita nggak lihat najisnya, maka kembali kepada prinsip awal bahwa itu bersih, suci. Ya, suci dan bersih. Oh, mungkin bisa pakai kaidah itu di rumah-rumah orang kafir. Ya, kalau Bapak masih ragu ya, jangan duduk berarti. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Kalau itu jasa apa Pak? Bapak tadi katanya jasa apa? TV Pak ya? Elektronik Pak. Kalau 40 inch rusak itu? Mumpung ketemu gitu, mumpung ketemu. Berarti semua permukaan itu kalau di Islam suci. Berarti kalau ada cewek yang bilang ke kita, ih muka lu najis, berarti salah ya berarti. Taghaful aja. Tapi jangan baperan juga. Iya. Permukaan bukan termasuk permukaan. Kan? Bukan, beda. Permukaan tuh bukan termasuk ini. Iya, sebelum kita tutup Ustaz, mohon izin memberikan 3 pertanyaan karena ini hadiahnya luar biasa. Luar biasa. 2 buat ikhwan, 1 buat akhwat. Ada ini tas